Pemirsa, hujan deras menerjang wilayah Kota Bandung, Jawa Barat mengakibatkan sejumlah ruas jalan terendam banjir. Cuaca panas masih melanda sejumlah daerah. Salah satu dampaknya kebakaran hutan melanda perbukitan di lingkar Danau Toba. Kalian ngerasa gak sih akhir-akhir ini cuaca semakin panas dan kadang tiba-tiba turun hujan deras? Pada bulan Januari hingga Mei tahun 2024 terjadi bencana banjir di 25 kota dan kabupaten di Jawa Barat. Di tahun yang sama, dari bulan Januari hingga April, kebakaran hutan dan lahan terjadi di Natuna, Kepulauan Riau, menghanguskan sekitar 700 hektar. Dari beberapa sumber, ini merupakan dampak dari perubahan iklim yang melanda dunia. Di video kali ini, kita akan bahas apa itu perubahan iklim, penyebabnya, serta dampak yang terjadi. Mari kita simak. Perubahan iklim adalah fenomena di mana suhu dan pola cuaca di bumi mengalami perubahan jangka panjang. Ini beda banget sama cuaca yang bisa berubah dalam hitungan hari atau minggu. Perubahan iklim ini mencakup perubahan suhu, curah hujan, pola angin, dan kejadian cuaca ekstrim yang terjadi selama beberapa dekade atau lebih. Jadi, intinya perubahan iklim itu kayak tren jangka panjang dari cuaca kita. Menurut para ilmuwan, perubahan iklim saat ini didorong oleh aktivitas manusia, terutama pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Pembakaran ini melepaskan gas rumah kaca ke atmosfer yang menjebak panas matahari dan menyebabkan bumi memanas. Gas rumah kaca ini seperti karbon dioksida, metana, dan nitrogen oksida yang membuat planet kita makin panas. Aktivitas manusia yang memicu perubahan iklim bisa dikategorikan jadi beberapa sektor. Pembangkit listrik yang pakai bahan bakar fosil adalah penghasil emisi gas rumah kaca terbesar. Proses pembakaran batu bara dan minyak bumi buat menghasilkan listrik itu melepaskan banyak banget karbon dioksida ke atmosfer. Jadi pembangkit listrik tenaga batu bara misalnya itu kontributor utama emisi ini. Industri manufaktur dan pengolahan menghasilkan emisi gas rumah kaca dari proses produksi dan penggunaan energi, misalnya pembuatan semen, baja, dan bahan kimia butuh energi yang besar dan seringkali menghasilkan emisi gas rumah kaca ke dalam jumlah besar. Jadi, industri juga punya andil besar dalam perubahan iklim. Kendaraan bermotor yang pakai bahan bakar fosil juga jadi penyumbang emisi gas rumah kaca yang signifikan. Mobil, truk, kapal, dan pesawat terbang yang menggunakan bensin atau diesel itu menghasilkan karbon dioksida dan polutan lainnya yang berkontribusi pada perubahan iklim. Jadi, transportasi kita sehari-hari juga punya dampak besar. Kegiatan pertanian seperti pemupukan dan peternakan menghasilkan emisi gas rumah kaca seperti metana dan nitrus oksida. Misalnya, pemupukan dengan nitrogen meningkatkan kadar dinitrogen oksida di atmosfer. Sementara fermentasi pada hewan ternak seperti sapi menghasilkan metana. Jadi, pertanian juga nggak bisa lepas dari perannya dalam perubahan iklim. Penebangan hutan menghilangkan pohon yang berfungsi sebagai penyerap karbon dioksida, sehingga memperparah efek rumah kaca. Hutan-hutan yang ditebang atau dibakar melepaskan karbon yang tersimpan dalam tumbuhan ke atmosfer sebagai karbon dioksida, sehingga mengurangi kemampuan bumi untuk menyerap gas rumah kaca ini. Jadi, penebangan hutan juga memperparah masalah ini. Selain itu, urbanisasi yang cepat juga berkontribusi terhadap peningkatan emisi gas rumah kaca. Kota-kota besar dengan populasi tinggi cenderung punya jejak karbon yang lebih besar akibat penggunaan energi yang intensif dan peningkatan jumlah kendaraan bermotor. Urbanisasi juga seringkali disertai dengan penurunan area hijau dan peningkatan permukaan beton dan aspal yang menyerap dan memancarkan panas sehingga memperburuk efek pemanasan lokal. Jadi, kombinasi dari berbagai aktivitas manusia ini menciptakan lingkaran setan yang mempercepat perubahan iklim. Tanpa intervensi dan perubahan dalam cara kita menghasilkan dan menggunakan energi, mengelola pertanian, dan memelihara hutan, dampak perubahan iklim akan semakin parah dan meluas, sehingga mempengaruhi kehidupan di seluruh dunia. Kalau tadi kita udah ngomongin apa itu perubahan iklim dan penyebabnya.
Nah, sekarang kita bahas apa aja sih yang bisa terjadi gara-gara perubahan iklim ini. Perubahan iklim bisa mengacaukan produksi pertanian gara-gara kekeringan, banjir, dan perubahan pola curah hujan. Ini bisa memicu kelaparan dan krisis pangan di berbagai belahan dunia. Misalnya kalau kekeringan panjang, tanaman bisa rusak dan hasil panen berkurang. Atau kalau banjir, ladang dan fasilitas pertanian bisa hancur. Ini semua bikin ketahanan pangan global bisa terancam. Selain pangan, krisis air juga jadi masalah besar. Kekeringan dan mencairnya gletser bisa bikin kekurangan air bersih, terutama di daerah yang memang udah kekurangan air. Penurunan ketersediaan air ini bisa ngefek ke kesehatan masyarakat, pertanian, dan industri. Plus, bisa juga bikin ketegangan antar komunitas yang berebut sumber daya air yang sama. Di beberapa tempat, kekurangan air ini juga bisa ngurangin pasokan listrik dari pembangkit listrik tenaga air. Perubahan iklim juga bikin bencana alam semakin sering dan parah. Badai, banjir, kekeringan, semuanya jadi lebih ekstrim. Bencana ini nggak cuma merusak fasilitas umum dan ekosistem, tapi juga bisa menyebabkan kehilangan nyawa dan kerugian ekonomi yang besar. Misalnya badai yang lebih kuat bisa menghancurkan rumah dan jalan, banjir bisa menyebabkan tanah longsor dan menghanyutkan properti, dan kenaikan permukaan laut bisa mengancam wilayah pesisir. Karena bencana alam dan krisis pangan, banyak orang yang terpaksa pindah dari rumah mereka. Ini namanya migrasi massal. Mereka pergi cari tempat tinggal yang lebih aman dan sumber mata pencaharian baru. Tapi migrasi ini juga bisa bikin masalah sosial dan ekonomi di negara tujuan. Daerah tujuan migran bisa jadi penuh sesak, fasilitas umumnya terbebani, dan layanan sosialnya jadi kurang. Migran juga sering menghadapi diskriminasi dan kesulitan akses ke layanan dasar. Persaingan untuk dapetin sumber daya alam yang makin menipis juga bisa memicu konflik. Misalnya, akses air bersih bisa jadi sumber ketegangan di daerah yang kekurangan air. Perubahan iklim juga bisa memperburuk ketidakstabilan politik dan ekonomi, bikin kondisi lebih rentan terhadap konflik. Ketidaksetaraan sosial jadi makin parah, kelompok-kelompok rentan jadi makin terdampak, dan mereka harus berjuang lebih keras buat bertahan hidup. Perubahan iklim juga berdampak pada kesehatan kita. Cuaca ekstrim bisa meningkatkan risiko penyakit terkait panas, kayak stroke panas dan dehidrasi. Perubahan pola cuaca juga bisa mempengaruhi penyebaran penyakit yang ditularkan oleh vektor kayak malaria dan demam berdarah. Serangga pembawa penyakit ini bisa nyebar ke tempat-tempat yang sebelumnya nggak pernah ada. Polusi udara yang meningkat juga bisa memperburuk penyakit pernapasan kayak asma dan bronkitis. Dan yang terakhir, dampak ekonomi dari perubahan iklim juga nggak main-main. Bencana alam yang lebih sering dan parah bisa menyebabkan kerugian ekonomi yang signifikan, menghancurkan fasilitas umum, mengganggu perdagangan, dan meningkatkan biaya asuransi. Sektor-sektor seperti pertanian, perikanan, dan pariwisata juga sangat rentan terhadap perubahan iklim yang bisa mengancam mata pencaharian jutaan orang. Selain itu, biaya buat beradaptasi dengan perubahan iklim kayak membangun fasilitas tahan bencana dan mengembangkan teknologi ramah lingkungan juga bisa sangat besar. Perubahan iklim adalah tantangan besar yang kita hadapi di era modern ini. Dampaknya nyata di berbagai aspek kehidupan, mulai dari lingkungan, ekonomi, hingga sosial. Bencana alam, krisis pangan dan air, serta konflik karena perebutan sumber daya alam jadi bukti seriusnya isu ini. Sebelum kita akhiri, menurut kalian bagaimana tentang penebangan hutan untuk bangun IKN atau ibu kota negara di Kalimantan yang katanya untuk masa depan yang lebih baik? Apakah IKN akan menambah masalah perubahan iklim? So, itu aja pembahasan kali ini. Kalau punya pendapat atau teori, silahkan berkomentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar kalian gak ketinggalan update terbaru dari channel ini.